Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Anam. Saya dari Prodi Ilmu Tasawuf Sekolah Tinggi Agama Islam Sunan Pangandaran. Ya, jadi kali ini saya akan sedikit menerangkan atau sedikit membahas tentang Serat Sanasunu, yaitu karangan Raden Ngabei Yasadipura II. Serat Sanasunu ini dibuat oleh seorang pujangga dari Surakarta yang bernama Kyai Yasadipura II. Ya, sedikit penjelasan. Kyai Yasadipura II ini adalah putra dari Kyai Yasadipura I. Terus isi Serat Sanasunu berbentuk tembang mocopat. Isinya merupakan nasihat untuk anak-anak atau remaja dalam menjalankan kehidupannya atau kehidupan sehari-hari. Serat Sanasunu merupakan produk karya sastra yang dibuat tahun 1819 Masehi. Pupuh pada Serat Sanasunu: pupuh dandang gula, pupuh megatro, pupuh sinom, pupuh kinanti, pupuh mijil, pupuh asmorondono, dan pupuh pucung. Yang akan saya bahas adalah ajaran budi pekerti dalam Serat Sanasunu. Nah, ajarannya itu ada 9 macam. Mari kita hitung. Yang pertama yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, bergaul yang baik. Yang ketiga, tata cara makan yang baik. Yang keempat, ada adab tidur dan sholat malam. Yang kelima, berlaku bijak sesuai dengan porsinya. Yang keenam, amanah. Yang ketujuh, berguru dengan yang berilmu. Yang kedelapan, bersikap sederhana. Dan yang terakhir atau yang 9 adalah menghargai sesama. Langsung saja, yang pertama yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita sebagai manusia sudah sepatutnya atau sudah sepantasnya jika kita menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala selaku pencipta kita. Dengan kita bertakwa, maka kita akan dekat dengan Yang Maha Kuasa sehingga kita akan selamat dunia akhirat. Nah, isi Serat Sanasununya bisa dilihat ya. Terus artinya itu, kepercayaan terhadap Tuhan telah tebal, hatinya teguh, tak akan ragu-ragu lagi. Bila hanya menginginkan selamat, jangan sampai ada bala menimpa. Dengan persiapan sebagai berikut. Paritnya ialah penyerahan diri kepada Allah. Bentengnya yaitu tetap percaya terhadap Yang Maha Kuasa. Sedangkan pintu kotanya ialah tetap mantap terhadap Sang Hyang Sukmo. Adapun rumahnya berada dalam kota tadi. Demikian itulah makna kesatuan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu saja untuk mencapai ketakwaan itu tidak semudah yang diucapkan. Banyak godaan yang selalu menyertai kita. Godaan itu ialah setan yang selalu mendampingi kita. Kita lengah sedikit, setan segera menggoda kita dengan segala tipu daya dan segala hasutnya. Ciri orang yang di bawah pengaruh setan antara lain sombong, takabur, tamak, dan penuh nafsu berbagai hal. Maka sebagai manusia kita harus selalu waspada. Yang kedua adalah bergaul yang baik. Kita sebagai manusia juga dianjurkan untuk memilih teman yang beragama, karena semua agama pada dasarnya mengajarkan tentang kebaikan. Orang yang beragama diharapkan tahu tentang ajaran mencapai kesempurnaan hidup. Orang yang beragama itu ya yang benar-benar beragama, bukan agama yang ada di KTP saja atau mengaku secara lisan, melainkan perilakunya yang mencerminkan sebagai orang yang beragama. Yang ketiga itu ada tata cara makan yang baik. Nah, itu seperti membaca bismillah ketika ingin makan, itu dalam Islam ya, tidak makan berlebihan, sikap badannya juga yang sopan. Terus jika makan belum selesai dan ingin minum, berhentilah sejenak dan minumlah
setidaknya 3 teguk air jegluk itu, dan sambil membaca hamdalah dalam Islam. Terus ketika ada tamu dianjurkan untuk menawarkan dia makan dan mempersilahkan juga untuk makan bersama. Terus yang selanjutnya itu ada adab tidur ketika malam. Apabila seorang tidur di malam hari, baik membujur ke arah utara, badan miring menghadap kiblat, seperti posisi ketika orang meninggal yang sedang di kholwat atau di dalam kubur. Sebab orang tidur itu sebenarnya hampir seperti orang meninggal kan, sama-sama tidak sadar. Cuman bedanya ketika tidur itu masih bernafas, masih ada detak jantung, dan orang yang meninggal itu sudah tidak bernafas dan sudah tidak ada detak jantungnya. Terus sebelum tidur ya dianjurkan untuk membaca doa. Yang selanjutnya itu ada berlaku bijak sesuai dengan porsinya. Nah, diceritakan dalam serat Sanasuno, seorang pejabat atau priai ketika akan membeli sebuah barang kepada pembeli, jika sudah berjanji membelinya, maka harus dibeli walaupun seorang pejabat. Jangan menginginkan gratis atau membeli dengan harga penjual dengan murah gitu. Jika hal tersebut dilakukan, maka akan menurunkan martabat pembelinya. Selain itu akan merugikan orang lain, bahkan memotong rezeki orang lain. Nah, keterangan dari seratnya itu lebih-lebih bila sudah berjanji, maka bila gagal membeli, hal itu dapat menyakitkan hati. Oleh sebab itu tindakannya harus dijaga baik-baik. Sayang kalau martabatnya menjadi rusak. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika tidak jadi 9 ya, namun hanya 5. Kurangnya mohon maaf, kurangnya dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Ari, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.